Malam itu, Lisa akhirnya menyadari kenyataan mengerikan. Sosok yang selama ini ia kira adalah ayahnya ternyata bukanlah manusia biasa, melainkan arwah Pak Jalil yang merasuki tubuh sang ayah. Pak Jalil, seorang pria tua mantan kepala RT di desa mereka yang telah lama meninggal dunia, namun kini kembali dalam wujud yang menyeramkan. Dengan tangan gemetar, Lisa menggenggam kunci cadangan rumah dan bergegas menuju pintu depan yang terkunci. Ia berhasil membukanya dan berlari keluar rumah, menjauh dari kegelapan yang menyesakkan di dalam. Di luar, ia segera mengambil ponsel dari saku dan menghubungi kakaknya, Robi. Robi, yang sebelumnya melarikan diri karena ketakutan setelah melihat ayah mereka kerasukan, ragu-ragu menerima panggilan itu. Namun suara panik Lisa membuatnya luluh. Dengan tekad yang dikumpulkan dari rasa sayang pada adiknya, Robi meminjam motor dari temannya, Dhot, dan segera melaju menjemput Lisa di rumah mereka. Setelah keduanya bertemu, mereka tak ingin berlama-lama di tempat itu. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Keduanya langsung meluncur menuju rumah Dhot agar bisa berlindung. Jalil yang masih ingin menyampaikan pesan. Robi mempercepat laju motor, mencoba menghindari kehadiran tak kasat mata itu. Sesampainya di rumah Dhot, Robi akhirnya menceritakan semua yang ia alami. Ia meyakini bahwa arwah Pak Jalil merasuki tubuh ayah mereka karena ingin menyampaikan sesuatu yang belum tersampaikan semasa hidupnya. Namun kini, setelah gagal mendapatkan bantuan dari keluarga Robi, arwah Pak Jalil pun beralih. Ia menuju rumah Pak Rungkad, sahabat karibnya saat masih hidup. Pak Rungkad, yang sejak sore sudah merasakan hawa aneh di sekeliling rumahnya, telah menduga bahwa arwah sahabat lamanya itu akan datang malam ini. Karena itu, ia meminta anaknya, Peot, untuk tidur bersamanya malam itu. Menjelang tengah malam, terdengar suara lirih memanggil-manggil dari luar rumah. Rungkad, Rungkad. Awalnya Pak Rungkad mengira itu hanya mimpi. Tapi suara itu terdengar terlalu nyata. Ia membuka mata, kemudian membangunkan Peot. Kau dengar itu? Tanyanya pelan. Peot yang masih setengah sadar, mengangguk perlahan. Ia pun mendengar suara yang sama, memanggil nama ayahnya, berulang-ulang. Suara itu terdengar familiar, dan membuat bulu kuduk mereka berdiri. Pak, apa itu? Suara Pak Jalil, tanya Peot dengan suara bergetar. Pak Rungkad menghela napas panjang. Iya, itu suaranya. Dia kembali. Suasana malam semakin mencekam. Angin berdesir dingin lewat celah-celah jendela rumah Pak Rungkad, membawa serta bisikan-bisikan yang tak bisa dipahami. Suara Pak Jalil terdengar semakin jelas, seakan berdiri tepat di depan pintu. Rungkad, tolongin. Kat, Pak Rungkad menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Dan jika arwahnya datang, pasti ada sesuatu yang belum selesai. Piat, katanya pelan pada anaknya. Peot menuruti dengan tangan gemetar. Ia tahu ayahnya akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan dunia yang tak kasat mata. Pak Rungkad duduk bersila, menyambut suara sahabatnya dengan hati terbuka. Ia membaca doa-doa perlindungan, lalu menatap ke arah pintu. Jalil, kalau kau benar arwah sahabatku, dan datang karena butuh pertolongan, katakan, apa yang belum selesai? Hening. Hanya suara jangkrik terdengar. Tapi tiba-tiba lampu padam. Rumah menjadi gelap gulita. Terdengar suara berbisik langsung di telinga Pak Rungkad. Katakan padanya surat itu ada di bawah lemari. Pak Rungkad tercengang. Ia menoleh ke Peot. Cepat, nyalakan lilin. Kita ke rumah Pak Jalil sekarang juga. Di rumah peninggalan Pak Jalil yang sudah lama kosong, suasana lembab dan penuh debu. Pak Rungkad dan Peot masuk perlahan, diterangi nyala lilin. Mereka menuju kamar tidur yang pernah ditempati almarhum. Dengan susah payah, mereka menggeser lemari tua yang berat. Di bawahnya, benar saja, ada sebuah kotak kayu kecil berisi surat dengan tulisan tangan Pak Jalil. Air mata Pak Rungkad menetes. Sudah lama pindah ke kota dan merasa kecewa karena merasa ditelantarkan ayahnya setelah ibunya meninggal. Ternyata, surat ini adalah penjelasan bahwa Pak Jalil sakit keras dan tidak ingin membebani putrinya, sehingga ia berpura-pura menjauh demi kebaikannya. Pak Rungkad menggenggam surat itu erat. Besok,
kita harus temui Rani. Ini permintaan terakhir sahabatku. Saat mereka keluar dari rumah itu, angin berhenti. Udara kembali hangat. Tak ada lagi suara bisikan. Pak Rungkad tahu, arwah sahabatnya kini tenang. Untuk sementara. Namun, bisakah semua ini benar-benar selesai? Pak Jalil, seorang dermawan dan mantan tokoh masyarakat, meninggal mendadak. Seluruh desa percaya ia wafat karena masuk angin parah. Namun, Pak Rungkad, sahabat lama sekaligus tetangganya, merasa ada yang tidak beres dengan kematiannya. Ia sering bermimpi buruk dan mendengar suara Pak Jalil memanggil dari balik dunia. Dalam satu malam hujan lebat, arwah Pak Jalil menampakkan diri kepada Pak Rungkad. Dengan raut wajah muram, ia berkata, Dewi, yang dikenal warga sebagai wanita anggun dan calon istri Bang Topan, ternyata adalah Nona Elin, anak dari mafia kelas kakap. Ia menyamar dan mengubah wajahnya demi mendekati Pak Jalil, dengan tujuan diangkat menjadi anak, agar dapat mendekati Bang Topan tanpa dicurigai. Pak Jalil mengetahui identitas asli Dewi. Ia mengancam akan mengungkap semuanya. Dewi, yang terdesak dan takut rahasianya terbongkar, meracuni Pak Jalil secara perlahan menggunakan obat-obatan, khusus agar kematiannya tampak alami. Ia melakukannya karena terobsesi ingin menjadi istri Bang Topan dan tahu bahwa Pak Jalil tidak akan pernah merestui hubungan mereka jika tahu kebenarannya. Pak Rungkad, dengan pesan dari arwah, mulai menyelidiki. Ia mencari bukti di rumah Pak Jalil dan mengungkap catatan serta benda-benda yang menunjukkan keterlibatan Dewi. Namun Dewi mulai curiga dan mulai mengincar Pak Rungkad juga. Dengan bukti cukup, Pak Rungkad menghadap Bang Topan. Saat konfrontasi terjadi, arwah Pak Jalil kembali menampakkan diri, kali ini di hadapan semua orang. Sosoknya menjeret ingatan Dewi kembali ke malam ia membunuhnya. Dalam ketakutan, Dewi mengaku dan mencoba melarikan diri, namun tertangkap. Dewi akhirnya ditangkap, identitas aslinya sebagai Nona Elin terungkap. Bang Topan hancur mengetahui kebenaran. Arwah Pak Jalil pun tenang, dan perlahan menghilang setelah berkata, Kebenaran memang terkubur, tapi tidak selamanya. Setelah pengakuan Dewi, Nona Elin, suasana berubah mencekam. Bang Topan marah, kecewa, dan terluka. Ia menatap Dewi dengan mata berkaca-kaca. Jadi semua hanya topeng, kau dekati ayah angkatku untuk membunuhnya. Dewi tak menjawab, hanya menunduk sambil menggenggam kuat kalung berliontin merah, satu-satunya peninggalan dari ayah mafianya yang dulu melatihnya untuk manipulasi. Ternyata kemunculan Dewi di desa bukan hanya untuk mendapatkan Bang Topan. Ia dikirim oleh kelompok mafia besar untuk mengambil alih aset dan jaringan lama yang pernah disembunyikan Pak Jalil saat masih aktif di dunia gelap bertahun-tahun lalu. Pak Jalil dulu sempat terlibat dalam dunia bayangan demi melindungi desa, tapi keluar dan menebus dosanya dengan amal dan kebaikan. Sayangnya, hanya sedikit yang tahu akan masa lalunya itu, dan Nona Elin adalah salah satunya. Pak Rungkad, meski tua dan tidak punya kekuatan, menjadi ujung tombak pembongkaran kebenaran. Ia bahkan rela memasuki wilayah terlarang peninggalan Pak Jalil di hutan dekat desa, tempat Pak Jalil dahulu menyembunyikan arsip hitamnya. Di sana, Pak Rungkad menemukan rekaman dan dokumen yang membuktikan keterlibatan mafia dan identitas Nona Elin. Dengan bantuan aparat yang diam-diam masih berhutang budi pada Pak Jalil, Pak Rungkad dan Bang Topan mengatur penyergapan. Dewi akhirnya tertangkap dan dibawa pergi dalam keadaan dingin tanpa penyesalan. Saat diborgol, ia berkata, "Aku hanya korban. Dunia ini memang mengajarkan untuk mendapatkan apa yang kau mau, apapun caranya." Malam itu, angin sejuk menyapu desa. Pak Jalil muncul sekali lagi, berdiri di samping makamnya yang kini sudah ramai bunga. Ia menatap Pak Rungkad dan Bang Topan, lalu tersenyum. Kebenaran memang butuh waktu. Terima kasih, Rungkad. Jaga dia baik-baik, Topan. Arwahnya menghilang perlahan, meninggalkan keheningan damai. Bang Topan memutuskan meninggalkan desa sementara, mencari kedamaian dan makna baru dalam hidupnya. Pak Rungkad menulis semua kejadian ini dalam sebuah buku kecil berjudul Di Balik Wajah Dewi. Buku itu tidak dijual, hanya disimpan di perpustakaan desa, untuk mengingatkan bahwa kebaikan sejati terkadang tumbuh dari penebusan dosa.
dan kebenaran takkan pernah bisa dibunuh.